Nama saya Puri Nuryanti, usia 50 tahun dari Kota Semarang. Saya tahu PAS itu dari teman yang sudah mengenal metode PAS, tapi beliau juga belum menggunakan. Kebetulan saya ada permasalahan, kemudian beliau tahu saya ada masalah, diarahkan untuk berobat menggunakan terapi itu. Saya juga tidak pernah mengenal apa itu PAS, jadi masih bertanya-tanya pada saat itu. Sebelum saya ikut pelatihan PAS, saya berobat dulu. Berobat di? Saya berobat di, yang pertama saya berobat di murid Ustadz Haris, Ibu Nur. Kemudian dari pertama kali saya berobat, saya ada progres. Saat itu begitu terapi ada progres. Karena penasaran, dan saya kok ilmu ini, kok pengobatan ini kok sebegitunya, hanya satu kali saya berobat sudah ada perubahan. Saya penasaran, kepengen tahu siapa yang mengajarkan. Kemudian diberi info bahwa yang mengajarkan yaitu beliau membuka rumah sehat di Cilenyi kalau waktu itu saya tidak salah. Saya kontak dengan Pak Bilal untuk meminta bertemu dengan beliau untuk berobat. Jadi kami bertiga dari Semarang sama keluarga waktu itu satu mobil ke Bandung, tapi yang berobat kami ke Ikro itu 3 orang. 3 orang ya? Iya, saya, suami, dan adik ipar saya. Saya keluhan awal di saya waktu ikhtiar untuk menggunakan PAS yaitu saya ada benjolan di payudara sebelah kanan, ada 3 benjolan atau 4 benjolan, yang 1 besar, yang 3 itu kecil. Tangan sudah tidak bisa buat ngangkat, dilipatan ketiak sudah bengkak, ditembus sampai ke pundak belakang. Masya Allah. Itu sudah ikhtiar ke selain PAS belum? Saya hanya menggunakan herbal sama dokter. Kalau di dokter itu disarankan memang harus dioperasi, waktu itu dibiopsi, tapi begitu dilihat itu ganas dan tidak ganas diangkat. Keputusannya sudah seperti itu untuk dokter onkologinya. Saya waktu berobat dengan PAS itu sebetulnya hanya arahannya itu untuk membantu di benjolan, tapi kan keluhan lain, saya kebetulan juga penderita asma dari kelas 3 SMP, ada saraf kejepit di lumbar keempat dan kelima, sudah fisioterapi 8 kali. Tujuannya hanya untuk benjolan. Kemudian ke Ustadz Haris itu waktu di terapi dengan PAS itu benjolan yang paling atas itu melunak, tangan buat ngangkat, buat bergerak itu sudah tidak sakit dan tidak nyeri. Terus waktu ruko, saya kan memang biasanya kalau habis duduk atau habis ruko berdiri itu nyeri kayak orang jompo tua itu loh. Setelah itu kok rasanya nyaman. Setelah pulang, keluhan-keluhan napas, saya biasanya kena asap rokok, kena debu itu hidung langsung seperti tersumbat. Terus setelah itu Bu, setelah diterapi PAS, progres yang lain? Semua yang saya keluhkan yang itu tadi kayak benjolan, asma, kemudian saya kalau haid itu karena ada endometriosis juga kebetulan saya. Kalau haid itu saya biasanya haid itu 6 bulan sekali. Kemudian rasa nyeri, biasanya 3 hari saya tidak bisa bangun karena terlalu sakit, kesakitan dan harus minum obat. Jadi keluhan saya di benjolan, endometriosis, haid nyeri, haid terlambat sampai berbulan-bulan, kemudian asma dan HNP. Dengan berjalannya waktu itu semua keluhan yang saya rasakan itu hilang. Benjolan sampai dengan saat ini benjolan sudah tidak ada rasa nyeri, yang besar sudah tidak ada, tadinya teraba, kemudian nafas sudah longgar, saya tidak pernah merasakan sesak nafas lagi, ada orang rokok, ada debu, asap knalpot, itu saya sudah nyaman. Rukuk, sujud, saya sudah seperti orang masih muda malahan. Yang saya rasakan banget yaitu fisik, terutama tubuh. Itu saya seperti mempunyai tenaga yang berlimpah, tidak ada rasa capek itu loh akhirnya malahan, karena badan itu tidak ada keluhan nyeri-nyeri, seger lah rasanya saya itu. Keluhan lainnya hilang. Masya Allah, itu banyak banget ya. Saraf kejepit, haid,
benjolan, lalu asma. Iya. komplit ini. Migrain. Ada migrain lagi nih. Ini komplit juga nih ternyata. Saya peminum Inpepsa rutin. Itu juga sekarang saya sudah tidak menggunakan Inpepsa sama sekali. Berarti emang sudah progres yang dirasakan setelah diterapi pas, alhamdulillah Bu ya. Ya, banyak alhamdulillah. Saya bersyukur banget dikenalkan teman dengan terapi pas. Kebetulan juga saya waktu itu memang kepengen banget ketemu beliau karena saya merasakan mendapat apa ya. Pada saat saya divonis dokter, saya harus diangkat payudara sebelah kanan itu sudah kalau waktu itu saya merasakan tuh sudah tidak ada semangat buat saya. Ketemu beliau di terapi langsung rilis, saya seperti punya semangat hidup dan ada harapan. Dan kebetulan beliau langsung menjelaskan lah, saya sampai waktu itu dijelaskan beliau, kalau kamu lihat hasilnya ini, mesti kamu akan bilang bahwa saya ini menggunakan aji-aji, jimat waktu itu beliau bilangnya. Saya tidak menggunakan apa-apa, ada suami, ada adik saya waktu itu dilihat, disuruh cek, rilis apa enggak, biasanya payudara ditekan ke senggol itu sakit. Di saat itu disuruh cek, ada mbak di situ namanya siapa saya lupa itu, yang di depan itu kan dicek, itu nyeri hilang dan lain sebagainya. Saya kan seperti orang apa ya, kayak punya nyawa baru lah, ada harapan hidup lebih panjang. Ya saya bersyukur banget saya masih diberi kesempatan ketemu beliau waktu itu. Jarang-jarang juga ya yang bisa sampai ketemu beliau gitu kan, langsung diterapi. Ya, padahal beliau sudah tutup waktu itu. Saya memohon, kebetulan beliau mengizinkan kami bertiga untuk ketemu beliau. Masya Allah. Itu kliniknya udah tutup tapi mungkin karena emang sudah jam malam atau gimana itu Bu? Sudah sore, beliau tutup. Beliau waktu itu ada pelatihan di Bandung. Oh, ada pelatihan. Jam pagi sudah nerapi, kemudian jam 11 kalau tidak salah itu beliau sudah ke arah pelatihan. Saya kebetulan janjian sama pihak Ikro itu sekitar jam 2, tapi karena kena macet total waktu itu, saya baru sampai Ikro itu 4:30. Tapi beliau masih mau menerima dan menerapi waktu itu, kami bertiga. Dari saya tidak bisa bercerita tentang orang lain, tapi dari saya pribadi ya, kami bertiga, saya terutama satu keluarga waktu itu, saya merasakan hasilnya, suami merasakan hasilnya. Saya adalah orang yang dalam satu keluarga itu, saya dan suami itu dokter minded, dan sedikit-sedikit selalu berpikirnya itu menggunakan obat. Setelah saya mengenal ilmu ini, saya mulai berubah pikiran. Waktu itu untuk mengeluarkan obat itu mungkin nilainya saya kalau nggak dokter spesialis saya tidak mantap. Setelah mengenal ilmu ini, saya tidak perlu mengeluarkan biaya kos tambahan lah. Untuk mengeluarkan biaya dokter, obat saya juga mintanya yang paten. Itu kan sudah tidak saya keluarkan sama sekali dengan saya mengenal pas. Anak saya yang biasanya sakit, untuk diri saya sendiri dan keluarga itu, dalam hal biaya saya lebih hemat. Kemudian untuk anak-anak, waktu itu saya setiap anak demam, batuk, pilek hampir seminggu sekali harus minum obat. Setelah mengenal pas, anak demam hanya menggunakan terapi pas, tidak pakai obat, tidak pakai apa-apa. Anak saya bisa sembuh. Malah sekarang sakitnya, kalau dulu seminggu sekali batuk, pilek, sekarang sudah tidak. Untuk kami sekeluarga bermanfaat, karena apa? Kami tidak mengeluarkan kos banyak, kami juga tidak menggunakan obat untuk memberikan kepada anak-anak kami, obat yang sebetulnya itu ada efek sampingnya. Kebetulan suami juga kena batu ginjal, waktu itu harus minum obat, setelah dengan terapi pas tidak menggunakan obat. Kebetulan sekarang kena nyeri di dada sebelah kiri, tidak menggunakan obat meskipun dokter menyarankan dengan obat. Jadi semua yang saya kerjakan sekarang ini bagi kami itu bermanfaat sekali. Saya berharapnya itu hampir semua umat, terutama umat Islam lah ya, cobalah membuka diri untuk mengenal ilmu ini gitu loh. Karena yang kita sudah merasakan itu banyak sekali manfaatnya.